Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Apriani dengan NIM 2304-22009. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 3 tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Iit Permana STMT. Langsung saja, saya akan masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan investasi. Yang pertama, investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Yang kedua, investasi untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya adalah jenis investasi. Yang pertama, investasi menurut jenisnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi langsung. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lainnya. Yang mana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua adalah investasi tidak langsung. Adalah investasi bukan pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan seperti deposito, surat berharga seperti saham dan obligasi, commercial paper, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, investasi menurut karakteristik. Terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, investasi publik. Adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, investasi swasta. Adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Yang ketiga, kerjasama investasi pemerintah dengan swasta. Adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. Yang keempat adalah investasi kerjasama antar negara. Pembahasan selanjutnya adalah proses investasi. Pertama, menentukan tujuan investasi. Dengan menentukan tujuan investasi, dapat ditentukan pilihan instrumen investasi yang ingin dilakukan. Kedua, melakukan analisis sekuritas. Analisis sekuritas berarti menilai sekuritas secara individual. Dan untuk mengidentifikasi sekuritas digunakan dua filosofi berbeda, yaitu untuk sekuritas yang harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat digunakan analisis teknikal atau analisis fundamental. Sedangkan untuk sekuritas dengan harga wajar, pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko, para pemodal, pola kebutuhan kas, dan lain-lainnya. Ketiga, untuk membentuk portofolio. Dari hasil evaluasi terhadap masing-masing sekuritas, dapat dipilih aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio dan ditentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut. Keempat, merevisi portofolio. Revisi atas portofolio berarti merubah portofolio dengan cara menambah atau mengurangi saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau tidak lagi menarik. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio membandingkan kinerja yang diukur baik dalam return yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.